Halo, kami dari kelompok 10 mata kuliah SSD dari kelas RB yang beranggotakan saya sendiri, Marleta Cornelia Leander, Ryan Kuni, Triani Cia, Patricia Diajeng, dan Novelia Adinda. Hari ini kami akan menjelaskan tentang baris kode dari praktikum minggu ketiga, yaitu mengenai regresi logistik. Baik, dari yang pertama-tama akan dijelaskan oleh saya, Marleta Cornelia. Yang pertama-tama kita harus menginstal dulu library-library yang kita perlukan. Di sini saya sudah mengetikkannya. Library yang diperlukan yaitu library Broom, Caret, Data Explorer, Grid, ESLR, PSCL, dan Tidyverse. Di sini kita seperti biasa kita install di menu packages, kita klik install. Lalu kita klik library yang diperlukan yaitu pertama Broom, install. Sini kita kasih loading. Nah, ini sudah sukses, sudah terlihat successfully unpacked. Lalu library kedua yaitu Caret. Sambil menunggu, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari setiap library. Yang pertama, library Broom. Nah, di sini library Broom itu berfungsi sebagai untuk merapikan dan memproses output model statistik yang kita buat. Lalu, yang kedua adalah library Caret. Nah, library Caret ini berfungsi untuk memudahkan pelatihan model dan evaluasi kinerja model. Selanjutnya, Data Explorer. Data Explorer ini berguna untuk membantu dalam eksplorasi dan analisis data termasuk visualisasi data. Selanjutnya adalah Library Grid. Library Grid ini berguna untuk mengatur tata letak atau layout dari visualisasi grafis. Selanjutnya adalah Library ESLR. Library ESLR ini berfungsi untuk buku pengenalan, itu sebenarnya dari buku, yaitu Introduction to Statistical Learning with Application in R. Nah, itu library dari sebuah buku, itu berisi dataset dan fungsi-fungsinya untuk buku tersebut. Selanjutnya adalah PSCL, berguna untuk analisis statistik pada data kategori. Dan yang terakhir adalah library Tidyverse yang berguna untuk analisis data dan untuk memanipulasi data. Nah, di sini sudah sukses. Lanjut kita install library ketiga yaitu Data Explorer. Nah, selanjutnya kita install library berikutnya itu library Grid. Karena di sini tidak ada, maka kita menggunakan cara install packages, lalu ketik Grid. Nah, di sini kita klik no. Nah, oke. Selanjutnya kita download library ESLR. Oke, selanjutnya library Tidyverse. Oke, selanjutnya kita panggil library tersebut dengan cara mengetik library _Broom. Oke, sekarang. Oke, lalu library
caret library data explorer library grid, lalu library DSLR, lalu library PSCL putaran, lalu library tidyverse. Oke, berarti di sini sudah bisa keren. Selanjutnya kita masuk ke baris berikutnya, yaitu selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi yang dibuat oleh Stephen Turner, yaitu fungsi arrange yang berguna untuk memudahkan pembaca untuk membaca hasil visualisasi datanya. Di sini kita pertama mengetik VP layout. Nah, di sini kita artinya membuat fungsi function x, y of the post the row dengan x nah, oke. Lalu yang kedua membuat range. Enroll oke, kita buka kontak terus oke, selanjutnya adalah ketikkan new page keyboard layout and row and column. Ini the page for the top in sequence. Oke, di sini kita run. Oke. Oke, dan sampai sini sudah selesai. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan VP layout dan arrange ini dibuat sebuah fungsi
itu mendefinisikan dua fungsi custom, yaitu VP Layout. Nah, VP Layout itu gunanya buat apa? Atau Viewport Layout itu berguna untuk membuat tata letak tampilan atau viewport, dan arrange itu untuk mengatur tata letak grid atau visualisasi. Selanjutnya adalah grid new page ini. Grid new page itu berguna untuk membuat halaman grafis baru menggunakan paket dari grid dari yang telah kita download sebelumnya. Lalu push viewport. Nah, push viewport ini berguna untuk mendorong viewport baru ke stack viewport dengan tata letak yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya adalah print.ii table ini. Nah, print ii table ini berguna untuk mencetak visualisasi atau output pada viewport yang sesuai dengan tata letak yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan barisan kode yang akan dipresentasikan. Jadi untuk barisan kode yang ke-8 ini, kita akan mengimpor dataset atau pemanggilan dataset. Jadi dataset yang kita dapatkan itu default. Dataset default yang ada dalam library ISLR. Nah, jadi kita tinggal panggil aja datanya karena kita udah ada pemanggilan library ISLR-nya. Jadi data default. Nah, kita bisa run. Nah, oke. Nah, yang kedua, kita bisa lihat health default. Nah, kita bisa lihat di sini ada credit card default data dengan deskripsi a stimulated data set containing information of 10,000 customer. The aim here is to predict which customer will default on their credit card debt. Atau artinya, di sini untuk menampilkan informasi lebih lanjut tentang dataset default dengan deskripsi dari 10.000 customer untuk memprediksi manakah pelanggan yang akan gagal membayar utang kartu kreditnya. Lalu, dengan format data frame 10.000 observation dari 4 variabel pertama adalah variabel default yang memiliki level no dan yes untuk menunjukkan apakah customer akan gagal membayar utang kartu kreditnya. Variabel student adalah pelajar yang memiliki level no dan yes untuk mengetahui apakah customer tersebut pelajar. Variabel balance adalah rata-rata saldo yang tersisa setelah melakukan pembayaran pada customer. Sedangkan yang keempat adalah income. Income artinya pendapatan customer. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari summary data set kita. Summary default. Nah, kita bisa lihat datanya kan ada 10.000. Untuk yang gagal membayar itu ada 9.667. Untuk yang tidak gagal membayar adalah 333. Sedangkan untuk pelajar ada yang gagal membayar ada 7.056 dan yang tidak gagal membayar ada 2.944. Dengan rata-rata saldo yang tersisa minimal adalah 0. Kuartil pertama ada 481,7 dan mediannya atau nilai tengah ada 823,6, sedangkan rata-ratanya 835,4 dan kuartil 3-nya 1166,3 dan nilai balance maksimum ada 2.654,3.
Dan untuk income atau pendapatannya, pendapatan minimal adalah 772, kuartil satunya ada 21.340, mediannya ada 34.553, dengan median atau rata-rata 33.517, kuartil 3-nya ada 43.808, dan nilai income maksimumnya ada 73.554. Kemudian, setelah kita bisa lihat dari summary di atas, kita bisa menampilkan plot histogram. Dengan cara plot underscore histogram dengan dataset kita adalah data default. Lalu, kita bisa run. Nah, kita bisa lihat di sini ada frekuensi dan value atau nilainya. Kita bisa lihat di sini distribusinya normal dari varian balance dan income. Lalu kita bisa melihat lagi untuk visualisasi data melalui bar plot. Jadi plot underscore bar dalam dataset kita default. Kalau kita run, kita bisa mendapatkan hasil yang tadi kita lihat dari summary ini. Jadi data default ini ada yang gagal membayar ada 9.667 dan yang tidak gagal membayar ada 333. Sedangkan di data student ada yang gagal membayar ada 7.056. 7.056 dan yang tidak gagal membayar ada yang tidak gagal membayar ada 2.944. Lalu kita bisa melihat visualisasi data yang lain dari box plot. Jadi kita mengketikkan box plot, lalu dataset kita default by default. Nah, kita bisa run. Nah, kita bisa lihat datasetnya sama. Kita bisa lihat dari data yang summary di atas. Tapi ini versi visualisasi datanya. Jadi, kita bisa lihat untuk min-nya dari 0. Untuk kuartil pertamanya ada 481,7. Untuk mediannya ada 835,4 dan untuk kuartil ketiganya ada 1.166,3. Nah, dan maksimumnya ada di 2.654 di sini ya. Nah, kemudian di sini. Untuk dataset income, kita bisa lihat ada minimumnya ada minimumnya ada 772. Ya, sini 772. Lalu ada kuartil pertamanya itu 21.340. Ya, itu di sini kuartil pertamanya. Nilai mediannya atau nilai tengahnya ada 34.000
553 atau di sini. Dan kita bisa lihat di nilai kuartil 3-nya ada 43.000. Ya, 43.000. Dan nilai maksimumnya ada 73.554. Di sini, ya, benar. Kemudian kita melanjutkannya dengan artinya ini median pendapatan antar nasabah yang memiliki kredit yang gagal membayar atau tidak gagal membayar cenderung mirip. Sebaliknya, terdapat perbedaan jumlah tagihan kartu kredit pada nasabah yang tidak gagal membayar dan gagal membayar. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel A1 dari default yang berisikan dari default, lalu berisikan tentang filter untuk memfilter student dengan yang tidak gagal membayar tagihan kartu kreditnya dengan variabel balance default, lalu kita bisa melihat kita bisa mengetikkan bahwa kita akan membuat box plot by default lalu koma dengan title default occurrence on student. Nah, lalu kita bisa run. Kode ini menghasilkan box plot untuk membandingkan distribusi saldo antar siswa yang gagal bayar tagihan kartu kreditnya dan yang tidak gagal membayar tagihan kartu kreditnya. Lalu, pada variabel kedua itu A2, kita menggunakan deret kode yang sama, yaitu default, lalu kemudian kita memfilter dengan no atau yang tidak gagal membayar. Dengan yang lainnya sama, yaitu select variabelnya kita membuat balance dan default. Kemudian lalu plot box plot menggunakan box plot juga
sama seperti di atas dengan by default. Lalu judulnya untuk tagihan gagal membayar yang bukan siswa. Jadi, kode ini menghasilkan box plot untuk membandingkan distribusi saldo antar yang bukan pelajar yang mengalami gagal membayar tagihan kartu kredit dan yang tidak gagal membayar tagihan kartu kreditnya. Lalu, kita bisa lihat perbedaan yang kan susah kalau kita 1, 2 naik turun. Jadi kita bisa arrange atau menyimpulkannya secara berdampingan A1 dan A2. Lalu kita bisa run dan kita bisa lihat secara lebih jelas di sini. Hasil dari A1 nilai tengahnya itu ada 950-an dan nilai tengahnya pada variabel no yang tidak gagal membayar untuk variabel student atau pelajar dan yang gagal membayar ada 1900 kurang lebih untuk mediannya atau nilai tengahnya. Sedangkan untuk yang bukan pelajar ada untuk yang gagal membayar memiliki 1700-an kurang lebih dan yang tidak gagal membayar pada bukan pelajar itu ada 750. Ini bisa kita lihat di sini. Sekian dari presentasi saya kali ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Patricia. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Patricia Landria Diajeng Putri. Di sini saya akan melanjutkan untuk kode pemrograman praktikum SSD modul ketiga yaitu regresi logistik. Di sini saya akan membuat kode yang umumnya digunakan untuk memfilter dataset, memilih kolom apa yang diperlukan, dan juga membuat box plot untuk melihat distribusi dari variabel income berdasarkan kategori default khususnya untuk para siswa. Di sini saya akan menginisialisasinya menjadi B1, kemudian saya akan memilih atau memfilter data yang digunakan adalah data dari siswa. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi select income default, yang dimana fungsi ini merupakan membantu kita untuk memilih kolom income dan juga kolom default dari dataset. Nah, operasi ini memproyeksikan dataset ke dalam bentuk yang hanya berisi kolom-kolom yang disebutkan. Kemudian, di sini selanjutnya saya akan membuat fungsi box plot yang digunakan untuk menampilkan box plot dari data yang telah kita olah. Di sini saya selanjutnya akan menggunakan fungsi by default yang digunakan untuk memisahkan box plot berdasarkan nilai pada kolom default. Dengan kata lain, akan ada box plot terpisah untuk kategori default yang berbeda. Kemudian, dari box plot tersebut, saya akan memberi judul yaitu default occurrence on student.
kemudian akan saya run. Baik, dari output yang didapatkan dengan judul default occurrence on student memberikan konteks bahwa box plot ini berkaitan dengan distribusi pendapatan atau income tergantung pada apakah seseorang mengalami default atau tidak dengan fokus hanya pada siswa. Di sini dapat dilihat bahwa sumbu X merupakan nilai-nilai dari variabel income atau value, sedangkan sumbu Y-nya merupakan kategori default dengan dua kategori lain yaitu no dan yes. Ini menunjukkan bahwa dua kelompok berbeda berdasarkan status defaultnya. Dari box plot dengan kategori no atau tidak default, di dalamnya menunjukkan kuartil pertama atau X1 hingga kuartil ketiga atau X3 dari distribusi income untuk kelompok yang tidak mengalami default. Garis dalam kotak menunjukkan median dari distribusi income. Tanduk atau whiskers di atas dan di bawah dari kotak yang ini mencerminkan sebaran data dan titik-titik yang ada di luar tanduk seperti ini menunjukkan adanya nilai dianggap sebagai outliers. Kemudian box plot untuk kategori yes atau default merupakan box plot serupa yang dibuat untuk kategori yang mengalami default. Dengan garis ini seperti membuat kuartil 1, median kuartil kedua, dan ini sebagai tanduk atau whiskers-nya, dan ini sebagai outliers-nya. Dari box plot yang telah terlihat itu dapat kita lihat perbedaannya antara kategori yes dan kategori no, bahwa kita dapat membandingkan distribusi income antara kelompok yang tidak mengalami default dan kelompok yang mengalami default, serta dapat diperhatikan bahwa perbedaan dari median, kuartil, dan sebaran data antara kedua kelompok tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membuat kode yang sama, namun di sini saya fokuskan kepada bukan siswa. Di sini saya inisialisasi sebagai B2 dengan defaultnya yaitu bukan siswa. Baik, di sini saya kembali menggunakan fungsi call income, select income, dan juga default yang digunakan hanya untuk memilih kode kolom income dan default untuk ditampilkan. Selanjutnya, saya kembali menggunakan fungsi plot box plot yang digunakan untuk membuat box plot dari data yang telah diolah dengan fungsi by default. Dan title-nya yaitu default occurrence on non-student. Kemudian akan saya run. Baik, di sini dapat terlihat dari outputnya bahwa judulnya yaitu default occurrence non-student. Di sini sumbu X-nya masih sama, yaitu nilai dari variable income atau value-nya, sedangkan sumbu Y-nya yaitu default dengan dua kategori lain, yaitu no dan yes. Dari sini kita dapat melihat bahwa box plot no kembali memiliki kotak atau box yang dalamnya menunjukkan kuartil 1, median, dan juga kuartil 2. Di sini menunjukkan tanduk atau whiskers-nya, dan di sini merupakan outliers-nya. Kemudian pada kategori yang yes juga menunjukkan antara kuartil 1, median, dan kuartil 2 serta tanduk atau whiskers-nya. Namun di sini tidak ada outliers-nya. Baik, dapat disimpulkan dari kedua box plot ini menunjukkan bahwa distribusi variabel income tergantung pada kategori default pada subset data di mana individu adalah non-siswa. Dari output yang telah dilampirkan, kita dapat melihat perbandingan distribusi pendapatan antara kelompok yang mengalami default dan yang tidak mengalami default untuk non-siswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat
kode yang dimana biasanya digunakan untuk mengurutkan baris dari suatu data frame dan tidak umumnya digunakan untuk menggabungkan plot. Tapi di sini saya akan menggunakan kode ini yang digunakan untuk menggabungkan dua objek yang telah dieksekusi sebelumnya pada inisialisasi B1 dan juga B2. Baik, di sini dapat dilihat di gambar box plot yang pertama dengan judul Default Occurrence on Student merupakan visualisasi dari output B1, dan kemudian yang sebelah kanan dengan judul Default Occurrence on Non-Student merupakan inisialisasi dari box plot atau visualisasi dari B2. Kemudian sini saya kembali akan membuat kode yang dimana kode tersebut digunakan untuk membuat model regresi logistik pada dataset default dengan variabel respon default atau kategorikal sebagai variabel terikat dan variabel prediktor balance atau numerik sebagai variabel bebas. Baik, di sini saya menggunakan fungsi reclog dengan GLM yang digunakan untuk membuat model regresi umum yang dalamnya ada default balance digunakan untuk menentukan formula model di mana default adalah variabel terikat dan balance-nya adalah variabel bebas. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi data sama dengan default yang menunjukkan dataset yang digunakan untuk membangun model. Dalam hal ini merupakan dataset dari default. Kemudian di sini saya kembali menggunakan fungsi family sama dengan binomial yang digunakan untuk distribusi binomial untuk mengidentifikasi bahwa kita sedang membangun model regresi logistik. Kemudian di sini saya akan menggunakan fungsi summary yang digunakan untuk melihat ringkasan statistik dari model regresi logistik yang telah dibuat. Kemudian saya run. Baik, di sini dapat terlihat outputnya. Di sini ada koefisiennya, ada estimate, standard error, z value, dan PR. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu intercept dan balance, dengan nilai yang dapat dilihat pada layar. Oke, koefisien ini menunjukkan perkiraan koefisien untuk variabel prediktor atau balance, serta nilai-nilai statistik seperti z-score dan nilai p-nilai untuk masing-masing koefisien. Baik, di sini z-value itu didapat dari z-test yang digunakan untuk menguji hipotesis null bahwa setiap koefisien regresi adalah 0. Kemudian, dari nilai PR lebih besar mutlak z ini, atau pseudo R square, itu menunjukkan sejauh mana model menjelaskan variasi dalam data. Kemudian di sini dapat terlihat terdapat null deviance. Ini merupakan nilai membantu perbandingan antara model yang sedang dibuat dan model nol. Kemudian di sini ada residual deviance, menunjukkan deviance residual yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model. Di sini number of feature scoring iteration-nya ada 8. Selanjutnya saya akan menggunakan kode yang digunakan untuk visualisasi regresi logistik pada dataset default. Di sini dataset yang digunakan adalah default. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi multiprobe sama dengan i-cells. Fungsi ini digunakan untuk menambah kolom baru bernama probe yang bernilai 1 jika kolom default sama dengan yes dan 0 jika tidak sama dengan yes.
Ini merupakan persiapan untuk model regresi logistik yang membutuhkan variabel respon binomial 0 dan 1. Kemudian di sini saya membuat fungsi ggplot is balance prop. Baik, fungsi ini digunakan untuk memulai pembuatan plot menggunakan ggplot2 dengan sumbu X adalah balance dan sumbu Y adalah. Baik, selanjutnya saya akan membuat fungsi gom-smooth. Baik, selanjutnya di kode selanjutnya digunakan untuk menambah garis regresi logistik menggunakan fungsi gom-smooth. Sedangkan formula YX menunjukkan variabel respon atau prop dan variabel prediktor atau balance. Sedangkan metode GLM itu digunakan untuk menggunakan model regresi umum. Sedangkan pada family sama dengan binomial menunjukkan bahwa kita membangun regresi logistik. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan fungsi untuk menambahkan judul dari plot yang akan kita buat. Judul dari plot yang akan kita buat adalah logistik regression model fit. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan label pada sumbu X, yaitu labelnya sumbu X akan saya beri nama balance, sedangkan untuk sumbu Y akan saya beri nama probability of default. Baik, selanjutnya saya akan menetapkan tema visual minimal untuk plot. Akan saya run. Baik, outputnya menunjukkan titik-titik yang mencerminkan sebaran data, serta garis regresi logistik yang menunjukkan hubungan antara variabel balance dan probabilitas default. Garis ini memberikan gambaran tentang bagaimana probabilitas default berubah seiring perubahan nilai balance. Seperti yang dilihat, semakin besar nilai balance-nya, maka probabilitasnya akan semakin meninggi. Selanjutnya, di sini saya akan membuat kode yang digunakan untuk mengakses koefisien dari model regresi logistik yang telah dibuat sebelumnya, yaitu dengan menggunakan fungsi reglog koefisien. Baik, kode reglog merujuk pada model regresi logistik yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan koefisien dengan operator string digunakan untuk mengakses elemen tertentu dari objek, yang dimana di sini kita mengakses koefisien model regresi logistik. Saat saya run, di sini terdapat dua variabel, yaitu intercept dan balance, dengan nilai intercept yaitu min 10,65, sedangkan balance-nya 0,0005. Output ini berupa vektor yang berisi koefisien untuk setiap variabel prediktor, termasuk intercept atau konstanta. Setiap nilai dalam vektor ini menunjukkan kontribusi masing-masing variabel terdapat terhadap logbooks dari variabel respon. Nah, nilai dari variabel intercept ini
merupakan konstanta dari model, sedangkan nilai dari variable balance ini merupakan koefisien dari variabel prediktor. Nilai yang terkait dengan masing-masing variabel menunjukkan seberapa banyak log odds dari variabel respon atau default yang berubah ketika variabel prediktor meningkat atau sebesar satu satuan. Pada output yang di atas, ketika nilai balance-nya itu meningkat sebesar satu satuan, log odds dari default akan meningkat sekitar 0,000005. Sama variabel lainnya tetap konstan. Interpretasi yang lebih lanjut dari koefisien ini dapat tergantung pada skala dan interpretasi khusus dari variabel-variabel tersebut dalam konteks dataset. Selanjutnya saya kembali akan membuat kode yang dimana digunakan untuk menghitung eksponensial dari setiap koefisien pada model regresi logistik. Dengan menghitung eksponensial dari koefisien, ini memungkinkan kita untuk menginterpretasi efek perubahan satu satuan dalam variabel prediktor pada odds variabel respon. Di sini saya menggunakan kode X atau eksponensial, kemudian reclog string coefficients. Baik, kode dari reclog ini menuju kepada model regresi logistik yang telah kita buat sebelumnya, sedangkan koefisiennya ini juga merujuk dari koefisien yang telah kita buat sebelumnya. Baik, akan saya run, sehingga kembali akan muncul dua variabel, yaitu intercept dan balance. Nilai eksponensial dari intercept ini yaitu 2,36, yang berarti bahwa variabel ini sekitar 2,3 saat variabel prediktor bernilai 0, sedangkan nilai balance-nya merupakan nilai eksponensial dari koefisien variabel prediktor balance, dan jika nilainya 1,005, ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan satu satuan dalam variabel balance, default meningkat sekitar 1,000005 kali. Selanjutnya di sini saya akan kembali membuat kode yang digunakan untuk menghitung interval kepercayaan untuk koefisien model regresi logistik. Di sini saya menggunakan fungsi koefisien reclog. Dengan reclog merujuk pada model regresi logistik yang telah kita buat sebelumnya. Lalu saya run. Baik, di sini outputnya akan berupa tabel dengan variabel intercept dan balance serta 2,5%, 97,5%. Baik, pada baris pertama dari interval kepercayaan itu untuk intercept dan yang kedua itu untuk balance. Nah, ketika interval kepercayaan pada intercept itu sekitar min 11,38 sampai min 9,96, ini memberikan kita informasi tentang sejauh mana kita yakin bahwa nilai sebenarnya dari koefisien terletak di dalam interval tertentu. Jika interval kepercayaan tidak termasuk 0, kita mungkin lebih yakin bahwa koefisien tersebut signifikan secara statistik. Jika interval kepercayaan meliputi 0, ada ketidakpastian lebih besar dan kita mungkin tidak dapat menyimpulkan pada koefisien tersebut signifikan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Triani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Rizky Nurrohma dari kelompok 10 Praktikum SSD. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dan membacakan baris ke-24 sampai baris ke-31. Oke, pertama kita membuat model prediksi. Regresi logistik, new data sama dengan data.frame dalam kurung balance sama dengan 1000. Oke, lalu
Oh, sorry, maaf. Lalu type sama dengan respon. Oke, kita run. Baik, saya akan menjelaskan dari kode per kodenya. Penggunaan fungsi prediksi pada model regresi logistik new data frame ini mengidentifikasikan parameter untuk mengidentifikasikan data baru yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Dalam hal ini, kita melakukan prediksi dengan menggunakan nilai 1000. Oke. Dalam tipe data respon ini, parameter ini menyatakan bahwa kita ingin mendapatkan output dalam bentuk probabilitas respon positif dalam konteks regresi logistik tadi ya. Probabilitas ini dapat diartikan sebagai probabilitas sukses atau kejadian positif. Nah, maka didapatkan outputnya yaitu dalam bentuk probabilitas positif yaitu 0,0057522143. Oke, selanjutnya kita akan melakukan regresi logistik lagi. Reglog 2. Oke, lalu GLM default student data sama dengan default, family sama dengan binomial. Oke, lalu kita summary reglog regresi logistik 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita enter. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi logistik 2. Di sini default student merupakan formula model regresi yang berarti ia ingin memprediksikan variabel default berdasarkan variabel studentnya. Lalu untuk data default ini menentukan sumber data yang digunakan untuk membangun model. Dalam hal ini dalam bahasa data frame atau default. Oke, yang ketiga yaitu family binomial menentukan distribusi kesalahan yang digunakan untuk regresi logistik, yaitu distribusi binomial karena variabel responnya merupakan variabel biner. Oke, setelah model dibuat, lalu kita menggunakan summary yang digunakan untuk memberikan ringkasan statistik dari model regresi logistik tersebut. Oke, lanjut. Kita membuat prediksi lagi, teman-teman. Prediksi reglog 2 ya. Reglog 2. Lalu new data sama dengan data.frame student sama dengan yes. Lalu type sama dengan press. Oke, kita enter. Baik, saya akan menjelaskan reglog 2 GLM default ini membuat model regresi logistik dengan menggunakan variabel default sebagai respon dan student sebagai prediktor. New data data frame membuat data baru yang akan digunakan untuk prediksi. Dalam hal ini kita menggunakan prediksi untuk kasus ini di mana variabel studentnya adalah yes. Untuk prediksi log ini
dari sini kita melakukan prediksi menggunakan model regresi logistik dengan data baru yang telah digunakan, yaitu new data sebagai parameter, yaitu type respon, menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan output dalam bentuk probabilitas respon positif. Maka hasil prediction-nya akan menunjukkan nilai probabilitas positif berdasarkan model regresi logistik untuk data yang baru, yang dimana pada percobaan kali ini hasil output positifnya yaitu 0,0431 313859. Oke, selanjutnya kita prediksi lagi, teman-teman. Kalau yang di atas yes, kita akan memprediksi dalam variabel no ya. Log 2, ini data sama dengan data.m student sama dengan no. Oke. Type-nya sama dengan S. Oke, teman-teman, kita enter. Di sini kita melakukan prediksi menggunakan model regresi Reklog pada data baru dengan nilai variabel studentnya yang ditentukan sebagai no. Di sini kita menggunakan data baru yang dibuat dengan variabel new data. Dengan parameternya type respon menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan output dalam bentuk probabilitas respon positif, yang dimana hasilnya adalah 0,02919501. Selanjutnya kita membuat model regresi logistik menggunakan variabel prediktor yang ada dalam dataset default. Full mod sama dengan GLM. Default data sama dengan default family binomial. Kita summary full.mod. Salah. Kita enter. Full mod ini dalam codingan ini kita membuat model regresi logistik dengan menggunakan semua variabel prediktor kecuali variabel respon default yang terdapat dalam data frame default. Tanda titik ini dalam formula berarti digunakan semua variabel lain sebagai prediktor. Lalu kita ke summary file mode, yaitu menampilkan ringkasan statistik dari model regresi logistik yang telah dibuat. Selanjutnya kita membuat baris selanjutnya. SCL kita enter. Pada PSCL PR Reklog 2 menggunakan fungsi untuk menghitung berbagai ukuran
tentang studio R Square untuk model regresi logistik yang telah dibuat. Studio R Square adalah ukuran seberapa baik model regresi logistik cocok dengan data. Untuk variabel McFadden memiliki nilai McFadden pseudo R square dari hasil yang dihasilkan oleh pseudo R square, memberikan indikasi seberapa baik model regresi logistik ini cocok dengan data dibandingkan dengan model baseline yang hanya berisi intercept. Jadi dengan menjalankan kode ini akan mendapatkan nilai McFadden R square untuk model regresi logistik. Yaitu kita dapatkan di sini 0,4533916. Oke. Lalu kita next. Oke, lalu saya di sini akan SQL ya. Dia selalu error. Oke, di sini kita menggunakan baris untuk menghitung berbagai ukuran studio R square untuk model regresi logistik yang telah dibuat, yaitu full mode. Pseudo R square adalah ukuran seberapa baik model regresi linear cocok dengan data. Si MC-Fadden memiliki nilai MC-Fadden pseudo square dari hasil yang dihasilkan oleh fungsi yang sudah dicantumkan di sini. Pseudo R square MFAD memberikan indikasi seberapa baik model regresi logistik ini cocok dengan data dibandingkan dengan model baseline yang hanya berisi intercept. Jadi, dengan menjalankan kode ini akan mendapatkan nilai max square pseudo untuk regresi logistik dengan nilai 0,46191994. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang atau ada banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nama saya Ryan Komika Ruby, saya dengan NIM 38 dan di sini saya akan melanjutkan dari baris 31 hingga baris kode 40. Jadi saya akan melanjutkan melakukan fitting null model menggunakan McFadden. Yang kedua, untuk yang pseudo R square-nya, ditulis dulu PSGL dari library PSGL, lalu pakai untuk PR2 full titik mode kurung McFadden. Oke. Lalu ini ditutup. Kita run. Dan di sini muncul angka 0,461994, dimana kalau untuk kesesuaian model 0 itu angka 0,46 itu termasuk di atas rata-rata, dan yang kalau sudah bagus itu ada di tingkat 0,5. Jadi model tersebut sudah bisa memprediksi atau cukup baik dalam memprediksi hasilnya. Lalu kita lanjut untuk melakukan eksplorasi data pada dataset dari Lending Club. Oke, kita buat dulu. Kita simpan datasetnya dalam variabel loan bernama loan, pakai fungsi read_csv. Lalu saya sudah copy paste. Ini garis miringnya dirubah dulu ke kiri.
Lalu muncul spesifikasi kolomnya itu ada 6 kolom dan juga barisnya ada 42.535. Dan limitnya itu adalah koma karena dia merupakan dataset CSV. Lalu lanjut ke baris selanjutnya, kita akan tampilkan datasetnya. Tinggal diketik aja long, tutup lagi. Dan ini di run dan muncul ini datasetnya ada kolom good, purpose, FICO, DTI, loan AMNT, income, hingga lanjut ke baris-baris selanjutnya. Ada sekitar 100 halaman dan satu halaman itu ada 10 baris. Jadi ada lumayan banyak barisnya. Lalu kita lanjut ke kode selanjutnya dan di sini baris datasetnya masih banyak yang NA ya, banyak nilai-nilai yang masih kosong. Jadi akan dilakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Oke, lanjut kita buat summary-nya atau rangkuman untuk menampilkan sari numerik dari dataset tersebut memakai fungsi summary, fungsi bawaan. Di sini ya M-nya 2. Lalu di run. Dan di sini semuanya langsung ditampilkan. Dari setiap kolom itu ada length-nya atau panjang datanya. Ada purpose, ada panjang datanya juga. Kalau misalnya karakter dia nggak ada min, median, max-nya kayak yang FICO, DTI, loan AMNT, dan income karena dia merupakan tipe dataset karakter. Tapi kalau yang FICO, DTI, dan loan AMNT, dan income ini semuanya ada min, median, kuartil, min, max, dan juga ada nilai NA-nya juga ada yang di income-nya. Jadi ada yang nilai kosongnya dan di income. Tapi kalau yang di FICO, DTI, loan AMNT ini nggak ada nilai NA-nya. Tapi bisa dilihat di sini ada semuanya muncul data-datanya, dan di DTI ini ada minimalnya ada 0 dan tertingginya ada 29,99, di FICO ini minimalnya 612, maxnya ada 827, dan juga yang lainnya juga muncul nilai min, max, dan lain-lainnya. Lalu lanjut ke blok kode yang selanjutnya. Itu kita bikin dulu tabel dari loan sama good-nya. Pakai fungsi bawaan itu tabel. Lalu kita buat good sebagai variabel faktornya atau variabel responsnya dari dataset loan. Oke, muncul outputnya 6371 dan good-nya itu 3614. Oke, lanjut ke blok kode selanjutnya. Kita sekarang akan membuat menampilkan tabel juga seperti barisnya yang atas pertama. Itu kita pakai good sebagai variabel faktornya. Itu bisa dibilang variabel respons. Seperti ini. Lalu klik loan untuk dapat menampilkan nanti datanya. Di run. Dan nanti muncul 10 baris pertama. Sebenarnya bisa di next juga sih, tapi munculnya 10 baris pertama di good-nya yang sebagai variabel faktornya. Seperti ini. Lalu lanjut ke blok kode selanjutnya. Ini kita akan membagi dua data menjadi data train dan juga data test. Data train itu untuk melatih datanya, melatih modelnya, lalu untuk tes itu untuk menguji dari modelnya.
Pertama-tama kita ketik dulu set sheet. Ini di sini buat untuk melakukan atau membuat sampel acak 5851 seperti ini. Lalu di dalam variabel sampel yang baru kita bikin, kita buat sampelnya dari dataset long, lalu floor, seperti ini. Jangan lupa ditutup tanda kurungnya. Kita buat lagi di dalam variabel long ini untuk membuat dataset training ya. Dan ini untuk membuat data ujinya dari dataset long. Lalu bisa di run. Kita tunggu dulu sebentar. Oke. Oh, ini tutup dulu. Maaf, lupa. Oke, lalu di run. Kalau ini sudah terbuat ya data trainer dan data testnya. Jadi ini dibagi dua dulu. Sekarang udah dapat dua data, train untuk membentuk model dan tes itu untuk menguji model yang dibuat tadi. Oke, sekarang saya akan membuat variabel logit, dimana kita akan membuat model yang memuat model regresi logistik. Pokoknya pakai fungsi logit untuk memuat model regresi logistik. Oke, pakai fungsi glm, good sebagai variabel responsnya, dan Vico juga DTI AMNT ini, dan purpose-nya sebagai variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel good. Kita menggunakan data dari train tadi yang sudah dibagi dua tadi. Juga family di sini artinya menggunakan distribusi binomial. Oke. Lalu ditutup dulu chunknya. Kira ada yang kebalik kayaknya. Good Vico DTI purpose. Oke, kalau sudah tidak ada outputnya seperti ini, berarti dia sudah terbuat modelnya. Lalu sekarang kita lanjut akan membuat confusion matrix untuk menilai apakah model yang kita buat ini bagus atau tidak. Kita pakai fungsi predict dan juga tadi fungsi logit yang sudah dibuat tadi. Lalu dites, tipenya itu pakai yang response seperti ini. Lalu dites goodnya yang variabel ini dipredict. Bikin dulu persyaratan if else-nya. Besar apabila dia bisa daripada 0,60, maka akan kategori good dan juga bad-nya. Lalu di
dengan yang tadi, ujian tadi sebagai variabel faktornya. Oke, lalu dibuat configuration matrixnya. Mat menggunakan tadi dari library caret, lalu dipanggil dulu template-nya confusion matrix, terus masukkan uji-ujinya yang tadi. Good bread, that's good, positif. Yang jadi di sini positifnya itu adalah good, yang kolom good, variabel goodnya. Oke, kalau udah ditutup dulu, di run. Nah, nanti muncul confusion matrix statistiknya. Di sini prediksinya ditampilkan dari kolom bad sama goodnya. Di sini akurasinya 0,7484, dimana itu merupakan angka yang cukup bagus karena dianggap sudah dapat akurasinya itu, prediksinya itu sudah akurat karena dia udah di atas 0,5%, 0,5 atau 50% gitu. Dan di sini ada sensitivity dan specificity-nya. Di sini sensitivity itu berarti dia di angka 0,8, yang berarti dapat memprediksi nilai positifnya 0,82, yang dimana itu angka yang tersebut, angka 0,8 itu termasuk cukup baik. Dan untuk specificity-nya itu tuh menilai prediksi negatifnya itu ada di angka 0,3, yang dimana itu merupakan angka yang cukup rendah. Jadi model ini bagus untuk memprediksi variabel good-nya yang tadi positifnya, yang tadi sudah di atur yang positifnya itu adalah good. Dia sudah termasuk cukup baik untuk memprediksi variabel good-nya, namun untuk variabel yang negatifnya atau yang bad-nya itu masih kurang baik dan masih dapat ditingkatkan lagi kinerja dari model tersebut gitu. Lalu lanjut ke channel selanjutnya. Kita pakai dari library Broom menggunakan fungsi tidy. Di sini kita mau membuang kolom-kolom yang tidak dibutuhkan dan memasukkan hasil prediksinya ke dalam tabel. Oke. Lalu tutup dulu. Nah, di sini estimasinya atau prediksinya itu dan p-value, konfigurasi dari low dan konfigurasi confident-nya dari low dan confident dari high-nya itu ditampilkan gitu. Ini termnya atau istilah-istilah yang dari matriks konfusi tadi. Ini kelasnya yang good, estimasinya ditampilkan di sini, nilai confident-nya ditampilkan di sini, dan p-value-nya juga ditampilkan yang ada seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila kami ada salah. Terima kasih.